Halo semuanya, kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh penonton, yaitu saham BWPT atau Eagle High Plantation. Ini mereka bergerak di bidang kelapa sawit ya, perkebunan kelapa sawit lebih tepatnya. Kalian bisa ngecek sendiri di websitenya, yaitu di eaglehighplantation.com. Nah, ini kalian bisa lihat profilnya mereka, manajemen mereka, dan lain-lainnya ya. Di sini juga kita bisa lihat laporan keuangan ya. Laporan keuangan dari tahun 2015, tapi kalau laporan tahunnya mereka lebih lama lagi. Itu bisa dari tahun 2009. Nah, ini kalian bisa ngecek semuanya di sini di websitenya di eagleshighplantation.com. Kalian ngecek sendiri aja ya. Kayak kita lihat di profil singkatnya mereka di halaman website idx.co.id. Nama perusahaannya Eagle High Plantation, kode sahamnya BWPT, dan mereka listing atau IPO di tahun 2009, dan mereka bergerak di perkebunan kelapa sawit ya. Ini nama direksi dan komisaris, kalian wajib cari tahu latar belakang mereka, apakah punya rekam jejak yang buruk atau tidak. Ketik aja nama mereka, spasi, kasus, atau skandal. Kalau misalnya ada, ketemu berarti harus hati-hati, atau kalau bisa hindari. Kalau tidak ada artinya aman ya. Dan ini komposisi pemegang saham. Ini dari Raja Wali Capital International, FIC Properties SDN BHD, dan lain-lainnya. Masyarakatnya 24%, jadi kalau idealnya itu ada satu pihak pengendali. Yang kedua itu masyarakat jangan terlalu banyak ya, maksimal 30%. Dan ini lumayan ideal ya. Ini lumayan ideal, di masyarakatnya di bawah 30%. Dan ini ada dua pengendali ya, sama-sama 37%. Dan kalian juga bisa cari tahu orang di balik perusahaan itu siapa dengan cara ketik pendiri atau pemilik dari PT Raja Wali di Google. Ketik aja pendiri atau pemilik spasi PT Raja Wali Kapital Internasional. Kalau ketemu, nah kalian cari tahu latar belakang orang itu. Ya, kalian cari tahu sendiri aja. Kita masuk ke bagian laporan keuangan terakhir ya, yang paling baru di 31 Maret 2023 atau kuartal 1 2023. Kita ngecek bagian aset lancarnya dulu. Aset lancar harus lebih besar dibanding liabilitas jangka pendek. Kenapa? Karena liabilitas atau utang jangka pendek ini harus lunas di bawah 1 tahun. Nah, untuk melunasi utang di bawah 1 tahun butuh aset yang sifatnya sangat lancar ya. Utang mereka itu 4,9. Ini by the way dalam jutaan rupiah, berarti 4,9 triliun ya. 4,9 triliun ini terdiri dari 1,6 triliun aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual. Utang usaha, utang bank jangka pendek juga ada 400 miliar, utang pajak, dan lain-lainnya. Jadi ini cukup besar, 4,9 triliun. Sementara itu aset lancar mereka 3,5 triliun. Jadi nggak cukup nih aset lancar mereka. Jadi mereka punya risiko dari sisi untuk memenuhi utang jangka pendek mereka itu bisa ditutupi. Jadi hati-hati aja ya. Bisa ditutupi sih dengan omset mereka, tapi kan masalahnya ada biaya-biaya yang lainnya juga. Apakah omsetnya tersebut bisa mengcover dari utang jangka pendeknya ini? Ya, kita lihat omsetnya mereka hanya 1T atau 1 triliun aja, terlalu kecil untuk menutupi utang mereka yang cukup besar, 4,9 triliun. Jadi ini lumayan bahaya ya dari sisi utang jangka pendek mereka. Kalau pilihannya ini sih aku nggak akan masuk ya, karena saham di Indonesia itu ada 800 saham kurang lebih ya, mungkin lebih kalau misalnya banyak yang masuk juga. Jadi daripada pilih perusahaan yang utangnya sangat besar, lebih baik aku pilih yang utangnya kecil dan lebih aman. Oke, dari sisi utang jangka pendek, mereka sangat beresiko. Kita lihat di bagian permodalan ya, modal utang dengan modal investor. Modal utang mereka itu 10T, sementara itu modal investor mereka 2T, yang memang ini resikonya cukup besar ya. Kalau aku sih, kalau lihat dari sisi utang, aku udah nggak pilih saham ini kalau aku pribadi ya. Jadi cukup dari sisi utang deh, aku nggak pilih ini gitu. Kenapa harus ekuitas lebih besar? Karena kita sebagai investor, kita beli saham sama dengan beli ekuitas. Jadi kalau misalnya kita beli saham BWPT ini, ya kita beli 2 triliunnya ini.
gitu. Nah, kenapa harus lebih besar? Sekali lagi, ketika perusahaan mendapatkan keuntungan, nanti kalau misalnya ekuitasnya lebih besar, investor akan dapat lebih banyak porsinya. Tapi kalau misalnya liabilitasnya lebih besar, investor dapatnya lebih sedikit. Yang dapat lebih banyak siapa? Yaitu si pemberi utang, pemberi pinjaman yang dapat porsinya lebih banyak. Jadi kalau kita sebagai investor ya, kita harus cari yang ekuitasnya lebih besar. Oke ya, ini kurang ideal, utangnya cukup besar, ini bahaya sekali. Bahkan 5 kali lipat ya besarnya ya. Dari sisi utang mereka cukup bahaya. Pendapatan usaha mereka ada peningkatan dari tahun 2022 sampai 2023, 700 miliar ya, 744 naik ke 1T, itu cukup oke. Laba kotor mereka justru turun karena ada beban pokok penjualan mereka yang naik. Ini sayang sekali ya. Jadi marginnya ini mereka cukup tipis ya, nggak tipis-tipis banget ya, tapi naiknya juga ini lumayan banyak nih cost-nya ini. Sehingga laba kotor mereka turun. Diakhiri apakah ada pendapatan lain ya? Ini dikurangi beban segala macam, laba usaha mereka juga turun ya. Laba usaha turun. Ada tambahan lain kah? Ada ya. Ada pendapatan lain 24.000 ya. Dan lain-lain. Jadi mereka hanya untung 10 miliar aja. Wah, ini kecil sekali nih 10 miliar ya. Tahun lalunya 220 ruginya. Padahal ya, dari laba kotor mereka udah turun, berarti mereka ada pendapatan lain ya. Pendapatan lainnya dari ini, lain-lain bersih. Kalau lain-lain bersihnya itu nggak ada, sebenarnya secara operasional mereka sedang rugi, ya. Mungkin ruginya sekitar tahun seperti tahun lalu ya. Nah, oh ini tahun lalu karena ini ada loss dari penjualan anak usaha. Ya, ada. Jadi mereka cuma rugi di penjualan anak usaha ya, bukan dari operasional ya. Jadi aku ralat, ini mereka di tahun 2022 itu mereka rugi di penjualan anak usaha. Jadi kalau misalnya nggak ada ini, sebenarnya mereka sedang untung ya. Sedang untung cuman sekitar 10 miliaran juga ya. Ya sekitar segitulah berarti. Jadi untungnya nggak banyak. Jadi perusahaan ini laba bersihnya kecil sekali. Padahal omset mereka 1 triliun. Oke, kita masuk di bagian arus kas. Arus kas mereka selalu positif ya. Nah, ini gambaran asli dari laba bersih. Jadi arus kas itu kurang lebih kalau mau itu laba bersih itu hampir sama dengan arus kas, cuma beda tipis. Ya kurang lebih kalau misalnya tidak ada minus 200 juta ini yang jual anak usaha ya. Kurang lebih laba bersih mereka itu kurang lebih sekitar sini 10 miliar aja nih. Ini ketahuan dari sini ya. Ini di 2023 ada masuk positif uang cash 89 miliar. Gitu aja paling. Overall kinerja mereka secara omset oke, tapi kinerja dari laba bersih itu kurang menyenangkan atau kurang menarik. Dari sisi utang mereka juga cukup berbahaya ya. Itu harus diperhatikan. Dan ini kinerja tahunan mereka ya, dari tahun 2008 sampai 2023 kuartal 1. Dan mereka punya masa lalu yang kelam, yaitu dari tahun 2015 sampai 2021 mereka mengalami kerugian. Ini rugi selama 7 tahun ya. Dan ini pun 2022 mereka untungnya tipis banget. Ini karena dibantu oleh penjualan anak usaha tadi. 2023 ini laba bersihnya terlalu tipis sih. Dan untuk omset yang sejumlah 1 triliun. Ini kurang asik lah ya. Dan ekuitas mereka sempat naik. Naik ini pun karena disuntik ya, bantuan dana. Ada yang invest. Lalu hasil dana investnya itu turun tiap tahun terus turun ya. Dan ini mulai bergerak tidak turun lagi ya. Karena mereka ada laba bersihnya sedikit, jadi nggak turun lagi. Jadi secara pertumbuhan mereka kurang oke lah ya. Pertumbuhan ekuitas kurang oke karena laba sangat kecil. Secara keuangan resiko sangat besar ya, karena utang yang besar. Oke,
dan mereka punya sempat rugi, jadi nggak cocok lah ya, udah laba bersihnya kecil, pertumbuhan yang gitu-gitu aja, jadi nggak oke lah ini. Oke, kita lihat ke bagian valuasi. Harga saham mereka itu di posisi paling terakhir itu di 56, menghasilkan PE ratio 24 kali, PBR 0,87 kali, dan mereka jarang sekali bagi dividen. Ini harga saham segini itu wajar ya, nggak murah dan nggak mahal juga, posisinya pas lah ya untuk kinerja mereka yang seperti ini. Oke, kita masuk ke bagian presentasinya mereka ya. Ini mereka lakukan di tahun 2023 ya, nggak jelas bulan apa. Ini materi presentasi. Kita lihat apakah ada informasi yang menarik. Mereka bergerak di sawit ya, minyak sawit mentah, inti sawit, CPO dan PK. Profil, oke kita lewatin aja ya. Yang kita lihat keuangan sih. Nah ini kalian wajib cari tahu nama-nama mereka di Google. Kinerja produksi meningkat ya. Ternyata kenapa kuartal 1 mereka bagus karena ada secara volume mereka mengalami peningkatan lumayan besar ya. Meningkat 40%, 52%. Mereka akan efisiensi, efektivitas dan lain-lain ya. Rasio keuangan lewatin. Strategi penambahan pabrik di Kalimantan Timur, perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum, pengembangan existing land bank, penerapan operasional excellent melalui mekanisasi, penguatan nilai-nilai ESG. Oke, ini yang paling penting nih, penambahan pabrik, apakah bisa memicu peningkatan omset atau laba bersih. Dan efisiensi juga mereka akan lakukan juga kan. ESG ini semacam sosial ya, sosial kita lewatin aja. Udah gitu aja, paling informasi yang paling penting hanya penambahan pabrik aja yang bisa meningkatkan omset ya. Ya itu aja sih. Nah pengembangan existing land bank ini juga detailnya belum nggak jelas ya. Mungkin mereka akan lebih jelas lagi secara live. Oke, ini historical saham, harga saham mereka. Mereka pernah di posisi paling tinggi itu di harga 1.300. Tapi sekarang di posisi 56. Apakah bisa balik lagi? Tentu saja sulit. Kenapa sulit? Karena kinerja laba bersih mereka itu kurang menarik ya. Bahkan PE ratio mereka itu sudah di angka wajar sekitar 20 kali. Jadi kalau mau mereka balik lagi ke harga 1000, kinerja laba bersih mereka itu minimal 100 lah ya. 10% dari, bukan 10% sih, 400 lah ya. 10% ya, 400 miliar atau 10% dari omset di tahun 2022. Nah ini baru asik nih, atau minimal 100.000 lah ya, minimal 100.000, nggak 10% berarti. Ini baru oke, tapi lebih bagus, semakin lebih tinggi lebih bagus lagi lah, minimal 100.000. Bukan 100.000, 100 miliar kinerja laba bersih mereka. Baru ini harga saham bisa lompat. Kalau misalnya mereka segini ya agak sulit nih. Kalau misalnya ini sampai 100.000, ini bisa berkurang nih, ini bisa berkurang setengah lah ya, jadi 12 kali. Oh ini 100.000. Tapi kita tunggu aja apakah bisa. Jadi selama kinerja mereka masih seperti kinerja 2022 ya, yang cuma 12 miliar ini, ya ini harga saham mereka bisa tetap di sekitar segini dan akan sulit naik lagi ya. Ini kinerja 1 tahun, ya ini mereka masih downtrend, jadi hati-hati. Mereka jarang bagi dividen ya. Mereka bagi dividen pernah di 2010 sampai 14, sisanya nggak pernah bagi lagi. Dan ini berita-berita mengenai BWPT, kalian bisa ngecek sih di kontan.co.id ya. Ketik aja kode sahamnya nanti muncul. Begini strategi BWPT mengejar pertumbuhan kinerja 2 digit. Kita lihat satu berita dulu aja ya. Oke. Untuk membukukan laba bersih nggak ada hal penting sih sebenarnya.
Sebenarnya mereka untung karena ini sih tahun lalu kan ada apa namanya, mereka jual rugi entitas ya. Karena itu aja sebenarnya. Jadi mereka untung bukan karena ada peningkatan kinerja sebenarnya. Mungkin ada peningkatan produksi juga ya, dibantu itu juga. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri di kontan.co.id, pendapatan naik 40% dan lain-lain. Oke. Kesimpulan, prospek. Hmm, selama bergerak di bidang sawit, kurang oke ya. Karena yang main sawit itu cukup banyak sekali. Dan kita lihat kinerja mereka masa lalunya juga nggak begitu bagus banget ya. Banyak di masa lalu juga kurang oke ya. Kalau misalnya masa lalunya kurang oke, biasanya masa depan kurang oke. Karena ada pola-pola tertentu yang perusahaan jalankan. Jadi masa depan mereka sebenarnya kurang oke, kecuali mereka diversifikasi masuk ke produk hilir, misalnya minyak goreng. Nah, itu mungkin lebih cerah gitu. Prospek kurang oke ya. Secara keuangan, tadi kita udah lihat sama-sama, mereka punya resiko yang sangat tinggi ya, yang tinggi di sisi utang. Itu ekuitas mereka hanya 2 triliun, sementara utang mereka ada 10 triliun, jadi cukup besar ya. Pertumbuhan kinerja kurang oke ya. Kita lihat nih dari masa lalu yang mereka, justru ekuitas mereka berkurang. Meskipun omset mereka naik, kinerja mereka nggak bergerak sama sekali. Mereka pernah rugi 1T bahkan. Jadi kurang oke. Valuasi mereka di wajar ya. Wajar, nggak murah dan nggak mahal, dividen jarang bagi. Nah, investasi untuk jangka panjang saat ini tidak dulu. Tapi kalau untuk jangka pendek boleh. Kalau kuartal 2 juga menghasilkan laba yang positif dan naik. Jadi sekarang bukan lihat omsetnya tapi lihat labanya, fokus ke labanya. Apakah mereka labanya bisa lompat atau tidak? Kalau misalnya labanya cuma sedikit, itu pun juga nggak bakal gerak. Jadi kalau mau masuk, tunggu kuartal 2 mereka dipublish ya, apakah menarik atau tidak dari sisi laba bersihnya. Kalau kurang menarik, cari saham lain aja, gitu aja sih. Oke, untuk untuk analisa ya, analisa saham BWPT ini aku rasa udah cukup ya. Jangka panjangnya tidak, jangka pendek tunggu aja kuartal 2-nya dipublish, kita lihat apakah oke atau tidak dari sisi laba. Oke, gitu aja. Kalau misalnya informasi yang salah atau informasi yang kurang, kalian boleh koreksi atau tambahkan informasinya di kolom komentar, tulis aja. Kalau mau request saham lainnya juga boleh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video analisa saham lainnya. Bye-bye.